Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi gangguan makan dan gangguan tidur untuk psikologi abnormal dalam anggota kelompok yaitu Melinda Ivana Kristi dengan NIM 52, Batara Bayu dengan NIM 69, Priska Mangalik dengan NIM 76, Berta Febriarti dengan NIM 81, dan saya sendiri Fajar Kamagaskara dengan NIM 60. Pertama kita akan membahas gangguan makan dengan diawali dengan pengertian, kriteria, penyebab, pengobatan, dan pencegahan. Pertama yaitu pengertian gangguan makan. Gangguan makan adalah suatu sindrom yang ditandai oleh pola makan yang menyimpang terkait dengan karakteristik psikologi yang berhubungan dengan makan, bentuk tubuh, dan berat badan. Gangguan makan hadir ketika seseorang mengalami gangguan parah dalam tingkah laku makan, seperti mengurangi kadar makanan dengan ekstrim atau makanan terlalu banyak yang ekstrim, atau perasaan menderita atau keprihatinan tentang berat atau bentuk tubuh yang ekstrim. Selanjutnya adalah kategori gangguan makan. Yang pertama ada anoreksia nervosa atau AN, gangguan makan yang ditandai dengan penolakan untuk mempertahankan berat badan yang sehat dan rasa takut berlebihan terhadap peningkatan berat badan akibat pencitraan diri yang menyimpang. Kedua ada bulimia nervosa atau BN, ditandai dengan usaha untuk memuntahkan kembali secara terus-menerus apa yang telah dimakan sebelumnya. Bulimia nervosa ini yaitu sebuah kelainan cara makan yang terlihat dari kebiasaan makan berlebihan yang terjadi secara terus-menerus dan sering terjadi pada wanita. Yang ketiga adalah binge eating disorder atau BEI, ditandai dengan terbiasanya seseorang untuk makan secara berlebihan atau selalu makan dalam porsi besar tanpa kemampuan untuk mengontrol ataupun menghentikan kebiasaan tersebut. Selain itu, ada juga pica, yaitu satu jenis gangguan makan berupa keinginan dan nafsu makan terhadap benda ataupun zat yang bukan makanan atau tidak memiliki nilai gizi. Selanjutnya ada rumination disorder, ditandai dengan regurgitasi makanan yang tidak tercerna. Pengidapnya memuntahkan makanan secara tidak sengaja, padahal sebagian besar makanan tersebut baru saja ditelan. Selanjutnya ada avoidant atau restrictive food intake disorder. Jenis gangguan ini adalah jenis gangguan makan yang berupa memilih makanan sampai menimbulkan kesulitan untuk mendapatkan nutrisi atau kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Penyebab gangguan makan. Penyebab atau terjadinya gangguan makan ini masih bersifat kompleks, yang artinya belum ada alasan yang pasti. Tetapi, gangguan makan ini bisa timbul dari kombinasi faktor psikologis, lingkungan, maupun biologis. Pemicu lain dari gangguan makan yang biasanya terjadi di kalangan remaja ini adalah karena kelabilan yang membuat mereka mudah merasa stres, depresi, dan kekhawatiran berlebih terhadap sesuatu. Faktor lingkungan pun tidak jauh beda menjadi faktor utama penyebab terjadinya gangguan makan. Contoh paling sederhana adalah kebiasaan orang, khususnya remaja, yang cenderung meniru gaya hidup orang barat yang perlahan merubah persepsi mereka bahwa penilaian diri diukur dengan bagaimana tampilan tubuh. Pengobatan gangguan makan. Psikoterapi atau disebut juga terapi bicara untuk menggantikan kebiasaan tidak sehat menjadi lebih sehat. Salah satunya adalah terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy. Terapi ini terutama dilakukan untuk pengidap bulimia dan gangguan makan berlebih. Bisa juga dilakukan terapi pola makan untuk membantu seseorang memperoleh kembali dan mempertahankan pola makan yang sehat. Terapi ini dilakukan oleh ahli gizi atau dokter. Pencegahan gangguan makan dapat diatasi dengan selalu berpikir positif termasuk soal image diri sendiri. Bisa juga ingin mengonsumsi makanan sehat dan olahraga cukup, atau cari lingkungan menyenangkan untuk melepas stres. Selanjutnya, gangguan tidur. Di sini akan dijelaskan mengenai pengertian, penyebab, gejala, diagnosis, kategori, pengobatan, dan pencegahan. Pengertian gangguan tidur. Gangguan tidur adalah suatu kelainan pada pola tidur seseorang yang didasari dengan adanya gangguan dalam jumlah,
kualitas, atau waktu tidur pada seseorang individu yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan para penderitanya. Karena gangguan tidur bisa saja menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari, seperti contohnya mengantuk pada siang hari, sulit tidur di malam hari, atau siklus tidur dan bangun tidur yang menjadi tidak teratur. Penyebab gangguan tidur. Gangguan tidur yang terjadi pada seseorang individu dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu gangguan fisik seperti nyeri perut, kondisi medis seperti sesak nafas, obat-obatan seperti kafein, antidepresan atau stimulan, gangguan kejiwaan seperti depresi atau cemas, kondisi lingkungan seperti pekerja shift malam hari, usia lanjut, pecandu alkohol, faktor genetik, menggunakan kasur dan bantal yang salah, jadwal tidur yang tidak konsisten, lingkungan tidak mendukung kemudahan tidur, mengkonsumsi minuman berkafein atau alkohol sebelum tidur, memiliki gangguan kesehatan mental, ada gangguan tidur atau sleep disorder, tidur siang terlalu lama, ataupun mengalami mimpi buruk. Selain itu, terdapat pula beberapa komplikasi yang bisa terjadi ketika seorang individu mengalami gangguan tidur, antara lain penurunan libido, munculnya keriput dan kantung mata, sering lupa, berat badan meningkat, penurunan konsentrasi, kemampuan penalaran, dan pemecahan masalah, sehingga sulit membuat keputusan, penurunan prestasi di sekolah atau performa di tempat kerja, gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan umum, kecelakaan saat bekerja atau berkendara akibat menurunnya kewaspadaan, peningkatan resiko terkena penyakit seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan penyakit jantung. Ada pula gejala yang disebabkan oleh gangguan tidur, yaitu bangun dan tidur di waktu yang tidak teratur, sulitnya tidur di malam hari, gerakan tungkal yang tidak disengaja saat ingin tertidur, irama nafas yang tidak normal saat tidur, ketakutan, bermimpi buruk, berteriak ataupun berjalan ketika tidur, kebiasaan mendengkur, tersedak, menggertakkan gigi, ataupun berhenti bernafas sesaat ketika sedang tidur, sering terbangun saat sudah tertidur dan sulit untuk tidur kembali, tidak dapat menggerakkan badan ketika bangun tidur, sering mengantuk di siang hari sehingga dapat tiba-tiba tertidur di waktu yang tidak wajar, seperti saat mengemudi, kesemutan atau sensasi yang menjalar di tangan dan kaki, lemah otot, badan lemas, ataupun sering merasa lelah. Diagnosis saat gangguan tidur. Dokter akan mendiagnosis gangguan tidur dengan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang seperti polisomnografi, yaitu studi tidur yang menilai kadar oksigen, pergerakan tubuh, dan gelombang otak untuk menentukan cara mereka mengganggu tidur. Yang kedua, ada elektroensefalogram, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai aktivitas elektrik di dalam otot dan mendeteksi potensi masalah. Ketiga, ada pemeriksaan darah genetik, umumnya berguna untuk mendiagnosis narkolepsi dan kondisi kesehatan lainnya yang mungkin menyebabkan gangguan tidur. Selanjutnya ada kategori gangguan tidur, antara lain disomnia, kesulitan memulai atau tetap tidur. Parasomnia meliputi mimpi, perilaku, emosi, pergerakan, dan persepsi yang tidak normal ketika seseorang tertidur. Selanjutnya ada gangguan tidur, ritme sirkadian, kesulitan tidur dan terbangun pada waktu yang normal dan sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka. Pengobatan gangguan tidur bisa dengan perubahan gaya hidup, psikoterapi, ataupun penggunaan alat khusus ketika tidur. Selain itu bisa obat-obatan. Selanjutnya ada pencegahan saat gangguan tidur, yaitu bisa dengan menciptakan lingkungan yang baik untuk tidur, menghindari alkohol, kafein, dan rokok, tidak bekerja hingga larut malam, tidur sesuai jadwal, serta berolahraga rutin. Terima kasih, kami dari kelompok 2. Selamat siang.